Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Indasari dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Wali Songo, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses replikasi DNA. Tujuan dari replikasi DNA adalah untuk menghasilkan sel anakan yang mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Nah, bagaimana sih proses replikasi DNA itu? Mari kita lihat pada video selanjutnya. DNA replication atau replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua rantai berpilin yang membentuk double helix. Setiap rantai terdiri dari urutan 4 basa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai ini saling melengkapi, berarti dimanapun ada timin dalam satu untai akan ada adenin di untai berlawanan, dan dimanapun ada sitosin akan ada guanin di untai lainnya. Setiap rantai memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen di akhir. Dua rantai ini berjalan berlawanan arah. Ini untuk menentukan bagaimana masing-masing untai DNA akan direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua rantai yang dilakukan oleh enzim helikase, sehingga terbentuklah garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai DNA baru. Enzim primase mulai membuat sepotong kecil RNA primer. Ini menandai titik awal untuk pembuatan untai DNA baru. DNA polimerase akan mengikat primer dan kemudian membuat untai DNA baru. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen atau leading strand. Salah satu untai DNA baru telah terbentuk, kemudian untai DNA dibuat secara terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di 5 aksen ke arah 3 aksen atau lagging strand. Untai lainnya ada yang tertinggal, sehingga tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah. DNA polimerase hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan pembentukan RNA primer. Kemudian, DNA polimerase menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 aksen ke arah 3 aksen. Primer berikutnya kemudian ditambahkan dengan fragmen Okazaki lain. Kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksonuklease kemudian menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA baru. Akhirnya, fragmen DNA disambungkan oleh enzim ligase di kedua rantai untuk membentuk untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari DNA yang lama dan satu yang baru. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa proses replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA untuk menghasilkan sel anakan yang mengandung DNA identik dengan sel induknya. Sekian penjelasan saya mengenai proses replikasi DNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.